mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kurang semangat. Ini kita 2023, harusnya lebih kencang. Shalom. Ya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Dengan keyakinan penuh, selaku orang percaya, patutlah mengangkat pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kini kita berada di minggu kedua Pasca Epifani atau Teofani, yaitu hari raya penampakan atau kehadiran Tuhan di tengah umat melalui kelahiran Yesus Kristus dan pemuliaannya sebagai anak Allah yang berkenan kepada Bapa setelah dibaptis oleh Yohanes. Tema kita hari ini konsisten dengan misi. Mengajak kita untuk menjadi hamba yang setia terhadap pemberitaan sukacita bagi dunia. Dan tentunya bagi kita pun berlaku bahwa tahun yang baru ini ada semangat baru di dalam setiap langkah dan juang menapaki tahun karunia Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita menyanyi Mazmur 150 ayat 1 dan 2.
tiap-tiap makhluknya yang bernafas, marilah puji Tuhan, haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarnya kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, mari sejenak kita tunduk dalam penyesalan, merenungi dan mengaku dalam hati atas dosa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, atas penyesalan ini, mari datang kepadanya dalam pujian ratapan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerahnya tersedia bagi kita. Dengarkanlah yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Perubahan besar
arti kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gilungan kitab ada tertulis tentang aku.
Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan, Dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Amin. Isi dunia sorak-sorai, mari bertemu mari Allahmu, dan renukan Raja mulia, Dia yang menang habislah perang, musuh berterluka untuk bersujud, tapi kau rendah waris dunia. Tuhan Allah naik masuk dan ajaib, sorak-sorai pun nyaring mendengung, berkumandang masa kekalanya. Jadilah terus bagi yang kudus, Allah adalah Raja dunia. Mari bersyukur sambil bermazmur. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang menjadi bacaan kita yang pertama, Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42 yang juga merupakan bahan utama kita pada hari ini, yaitu bacaan kita yang ketiga. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami, dan juga Tuhan telah bersama-sama dengan kami untuk memasuki hari yang baru, hari Minggu yang Tuhan anugerahkan, untuk kami gunakan sebaik mungkin untuk menyembah Tuhan. Dan Engkau telah menghadirkan kami bersama di rumah-Mu yang kudus ini, dalam suatu persekutuan ibadah yang indah di hadapan Tuhan. Dan dalam perhimpunan ini kami semua telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tetap berkuasa atas kami, sehingga setiap kami yang hadir boleh dikuasai olehnya untuk kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu tetap tinggal dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Allah Kudus. Kami semua yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, bacaan yang pertama terambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai
Ketujuh, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dalam 2 judul salam dan ucapan syukur. Firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga telah meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang kedua
Yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-42. Ya, dan kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah melihat Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian pembacaan kita. Tentu yang disebut orang yang berbahagia ialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang tetap konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita bersama-sama memelihara firman itu ya dalam kehidupan kita setiap hari. Kurre sumanga kuah. Ku
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya tentu kita bersama-sama ya kembali menyatakan syukur kita kepada Tuhan, ya bahwa di hari yang ke-15 di tahun 2023 ini, ya kita masih tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Ya sehingga kita semua yang hadir ya masih diberi kekuatan ya dan kesehatan untuk kemudian kita datang bersama-sama di tempat ini, di ruang gedung gereja di tempat ini. Ya lalu kemudian ya dalam peribadahan kita pada hari ini, ya kita dituntun untuk satu pokok penekanan konsisten dengan misi. Nah, waktu saya ya mempersiapkan ya bahan ini, ya lalu kemudian saya ya mencari apa arti kata konsisten ya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya lalu kemudian penjelasannya di situ dikatakan ya bahwa ya konsisten itu ya bisa dalam pengertian tetap atau tidak berubah. Ya dan juga bisa dalam pengertian sesuai. Ya, lalu kemudian ya pada bagian lain lalu kemudian saya mendapatkan apa yang menjadi arti dari konsisten ini. Atau definisi dari konsisten. Ya, lalu saya mendapatkan ya kalimat seperti ini. Bahwa konsisten itu adalah sifat yang selalu memegang teguh pada prinsip yang telah dicanangkan dalam diri. Jadi sikap yang selalu memegang teguh pada prinsip yang telah dicanangkan dalam diri. Ya dan saya kira sifat ini ada pada kita. Ya contoh dari arti ini ialah misalkan kalau kita zaman sekarang ini ya kita membuat konten video tentang makanan. Ya dan setiap kita membuat konten video yang berhubungan dengan itu, ya kita konsisten dengan ya konten kita yaitu makanan dan tidak beralih kepada ya konten ya video yang lain. Ya seperti itu. Ya dan sesungguhnya arti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sebenarnya yang telah ditunjukkan oleh para penulis kitab-kitab dalam Alkitab. Ya baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dari Kejadian sampai Wahyu. Ya sungguh luar biasa sikap konsisten yang dinyatakan. Ya puluhan penulis yang menulis kitab-kitab dalam Alkitab itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Ya tidak seperti pada penulis-penulis buku-buku yang lain. Ya kalau seorang yang ya menulis ya dengan berbagai ya disiplin ilmu yang ada atau orangnya yang berbeda,
Ya pasti di sana sini banyak perbedaan dan pertentangan. Ya ini ajaib sekali. Ya bahwa para penulis Alkitab itu sangat konsisten untuk kemudian memberitakan karya penyelamatan Allah ya bagi umat manusia dan dunia ini. Ya, yang diawali pada Kejadian. Dan itu terus disampaikan. Karya penyelamatan Allah kepada umat manusia dan dunia ini. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Ia konsisten dengan pemberitaannya. Ya bahwa karya keselamatan itu ia akan dinyatakan oleh Mesias. Yang pada hari Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang itu. Ia bicara menyangkut soal hamba Allah yang dikehendaki. Dan hamba Allah yang dimaksudkan itu merujuk kepada ya Tuhan Yesus sendiri dan bukan kepada yang lain. Ya dan sekali lagi para nabi pun yang lain pun juga ya tetap konsisten dengan itu dan selalu mereka merujuk kepada Kristus. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terakhir. Ya, nabi terakhir, sekali lagi nabi terakhir. Ya sesudah Yohanes tidak ada lagi ya nabi. Ya selain itu, dia adalah nabi terakhir. Dia adalah nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya begitu lama jaraknya Bapak Ibu Saudara-saudara ya antara pemberitaan para nabi yang menulis perjanjian lama itu berabad-abad lamanya. Sesuatu berita Bapak Ibu Saudara-saudara kalau sudah berabad-abad, jangan berabad-abad, bertahun-tahun saja belum pernah kita dengar, tidak pernah lagi kita dengar sebelumnya. Yaitu bisa kita lupa ingat, melupakannya. Tetapi ini tidak. Bahwa sekalipun hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara bagi kalangan orang Israel berabad-abad lamanya mereka tidak pernah lagi mendengarkan soal itu. Ya tetapi ketika Yohanes tampil di permukaan ya sebagai utusan Tuhan, ia tetap konsisten dengan pemberitaan itu dan melanjutkan pemberitaan itu dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi itu benar adanya. Dan karena itu ketika Yesus tampil di depan masyarakat umum pada waktu itu, ya terlebih khusus ya ketika Yesus tampil di depan Yohanes Pembaptis, apa yang dia lakukan? Ia lalu kemudian menunjuk kepada Yesus, mengatakan kepada orang banyak, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dialah anak domba Allah. Nah dalam keadaan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kebanyakan orang pada waktu itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu mereka mempertanyakan ya soal itu. Ya tetapi sekalipun pemberitaannya itu diragukan oleh orang banyak pada waktu itu, tetapi ia tidak pernah lalu kemudian mundur dari pemberitaannya. Ia tetap konsisten dengan pemberitaan itu, bahwa tidak ada yang lain. Ya pada waktu itu ya mungkin juga termasuk murid-muridnya, apalagi orang lain pada waktu itu. Ya tidak meragukan lagi bahwa yang dimaksudkan oleh Mesias yang dijanjikan itu barangkali ini Yohanes Pembaptis lah. Ya. Tetapi ia tidak pernah lalu kemudian mengatakan iya. Karena ia tahu bahwa ya bukan dia yang dimaksudkan. Bahwa Yesuslah yang dimaksudkan. Ya dan untuk menguatkan
apa yang ia sudah sampaikan itu, ya lalu kemudian ia mengatakan, ya bahwa ya ketika saya membaptis Yesus, saya melihat Roh Kudus ada di atasnya. Dan sebelumnya ia mengatakan bahwa sebelum melakukan itu, Tuhan sudah berfirman kepada saya bahwa jika ada seseorang ya yang Roh Kudus ada di atasnya dan tinggal di situ, itulah yang ia maksud. Dan Yohanes mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika saya membaptisnya. Dan hanya kepada Yesuslah Roh Kudus itu tinggal di atasnya. Ya, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui karya Roh Kudus itulah, ya lalu kemudian ya Yohanes Pembaptis, sekali lagi saya katakan, ya tetap konsisten dengan beritanya itu. Ya bahkan ketika pada hari yang kedua, ya ketika Yesus itu hadir lagi, ya maka Yohanes Pembaptis pun tetap konsisten dengan mengatakan bahwa dia adalah ya anak Allah, anak domba Allah. Nah, menyebutkan nama anak domba Allah ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada dalam ingatan Yohanes Pembaptis ialah ya menyangkut soal korban anak domba Allah ketika mereka ya orang Israel ini keluar dari Taman Mesir, di mana mereka ya dibebaskan dari kematian. Lalu mereka ya kemudian ya merayakan Paskah anak domba pada waktu itu. Nah, pada hari kedua itu pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa Yohanes tetap konsisten sekalipun ya pada waktu itu ya reputasinya sebagai seorang pengkhotbah dan pengajar yang luar biasa yang tak ada tandingnya pada waktu itu. Ya dengan kehadiran Yesus ya hal itu tidak membuat ya semangat ya pekabaran Injil yang melekat pada dirinya itu lalu kemudian pudar. Tidak. Ia tetap konsisten. Ya bahwa apapun yang terjadi, ya apapun keadaannya, ia harus tetap memberitakan hal itu ya kepada umat manusia dan dunia ini. Dan dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ia dengan segala kerendahan hati menerima kenyataan ya bahwa reputasinya sebagai seorang pengkhotbah dan pengajar yang ulung pada waktu itu sudah mulai menurun karena kehadiran Yesus. Ya tidak seperti kalau misalkan katakan seperti ini, reputasi kita itu luar biasa, lalu kemudian sudah ada anak-anak kita atau orang-orang lain yang lebih unggul daripada kita biasa menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan dan memperjuangkan reputasi kita itu. Ya tetapi saya yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak demikian. Ya, seperti sikap Yohanes Pembaptis yang harus kita contoh dan teladani. Ya lalu kemudian apa yang ia beritakan, yang ia sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang lain, lalu kemudian salah seorang dari muridnya itu yakin benar bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya yaitu Yohanes Pembaptis itu benar adanya, dan ia terima. Dan Andreas pun juga ya mengambil sikap seperti Yohanes Pembaptis dengan konsisten ya menyampaikan bahwa Yesuslah itu Mesias. Ya. Dan apakah itu dia jadikan menjadi miliknya sendiri? Tidak. Tetapi ia lalu kemudian secara konsisten pun juga ia menyampaikan kepada saudaranya sendiri, yaitu Simon Petrus, ya bahwa kami sudah melihat Mesias. Ya dan kemudian Simon Petrus pun juga yakin tentang hal itu. Dan apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika kita menerima berita itu, hendaknya lah kita sampaikan juga kepada orang lain. Ya supaya berita keselamatan itu pun juga menjadi bagian dari orang lain. Yang pertama-tama kita harus nyatakan di dalam keluarga kita. Ya lalu kemudian kita keluar. Ya sama seperti yang dinyatakan oleh murid-murid yang menerima berita itu. Lalu kemudian mereka pun juga secara konsisten ya menyampaikan berita itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka, termasuk kepada sebangsanya maupun kepada bangsa-bangsa lain. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara,
Bapak Malrianto dan Ibu Arah Rimba Triot, dan juga Bapak Iswanto bersama dengan Ibu Iriani Raba. Ya, mereka masing-masing akan menyerahkan anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Saya yakin bahwa karena mereka konsisten terhadap iman mereka, ya, lalu mereka berusaha untuk kemudian sikap konsisten itu dinyatakan kepada anak kekasih, lalu kemudian mereka menyerahkan untuk menerima pelayanan baptisan kudus hari ini. Ya, dan pengakuan dari mereka ini pun juga akan mereka pegang teguh. Ya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak itu, tetapi dengan konsisten juga, ya, mereka akan mendidik mereka dan memperkenalkan Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah itu, ya, secara baik dan benar. Ya, demikian juga bahwa pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya, saudara-saudara kita yang terpilih untuk menjadi pengurus, ya, sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya untuk periode 2023-2025. Ya, saya mengapresiasi, ya, pengurus sekolah minggu dari kepengurusan berikutnya yang melekat pada diri mereka, Bapak Ibu, ya, saudara-saudara yang kekasih, ialah sikap konsisten, ya, terhadap pelayanan. Ya, mereka tidak pernah mengenal lelah untuk memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Pengurus dan bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya yang dengan konsisten, ya, memberitakan kabar baik itu kepada anak-anak kita, dan dukunglah mereka dalam doa. Ya, supaya apa? Supaya berita keselamatan itu, ya, terus menerus diberitakan. Kita semua ini telah dipanggil untuk memberitakan kabar itu. Dan karena itu kabar baik ini, kabar keselamatan ini harus disampaikan kepada orang lain, baik atau tidak baik keadaannya. Ya, tentu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dalam pembacaan kita yang kedua tadi, bahwa, ya, masing-masing kita dengan karunia yang Tuhan berikan, kita beritakan itu, ya, kepada orang-orang yang di sekeliling kita, terutama di dalam, ya, keluarga kita sendiri, lalu kemudian kita keluar. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, mari dalam saat teduh atau dalam saat hening di tempat masing-masing, ya, renungkanlah dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara, apakah saya ke depan ini akan konsisten untuk kemudian menjadi orang yang dipanggil untuk memberitakan kabar keselamatan ini bagi dunia ini. Mari masing-masing kita teduhkan diri, memohon pimpinan Roh Kudus, ya, supaya dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, kita bersama-sama tetap konsisten, ya, untuk memberitakan, ya, kabar keselamatan bagi umat manusia dan dunia. Ya, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Amin. Setialah, setialah.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama tunduk kepala, lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Datanglah kerjaanmu, Jadilah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan Ampunilah ampunilah kami kami akan kesalahan kami, seperti seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Karena Engkau Engkau yang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah bersama-sama telah berdiri di hadapan Tuhan. Dan karena itulah mari kita bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Ya sebagaimana lagu Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, ini dan selamanya. Muliakan kerja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu bentuk dukungan kita di dalam pelayanan firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 11 mengingatkan kita bahwa keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Sambil kita membawa persembahan, kita akan diiringi dari PKJ 148 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Terima kasih atas waktu, atas hari pemberian-Mu, hari berlimpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.
atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Dilanjutkan persembahan sol. Silakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk pada akta khusus yang berturut-turut kita akan laksanakan, ya baptisan kudus kepada kedua anak kekasih kita, Gracia Pascanya Mailona dan Bella Lestari Cesar. Dan sesudah itu akan dilaksanakan pengutusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkandaya periode 2023-2025. Ya, dan yang pertama, ya pelayanan baptisan kudus, ya kepada kedua anak kekasih kita. Dan karena itulah saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan dipernakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak dipernakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan
dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memateraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan yang baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita itu belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kuasa kerja Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak yang berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Dan karena itu kepada Bapak Malrianto dan Ibu Arah Rimba Triot disilahkan berdiri. Bapak Iswanto dan Ibu Iriani Raba disilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan dipernakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji?
Ya, saya berjanji. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak dan Roh Kudus. Amin. Bella Lestari Cesar, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Beringkanaya memberikan surat ya baptisan kepada kedua anak kita menjadi ya bukti ya bahwa pada hari ini kedua anak kekasih kita Gracia dan ya Bella ya telah menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Ya. Ya, yang kedua kita akan melaksanakan ya pengutusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya periode 2023-2025. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan saya persilakan kepada Bapak Sekretaris Jemaat, Bapak Presbatara untuk membacakan ya nama-nama atau membacakan ya SK dari badan dari dari Majelis Gereja. Silakan.
Keputusan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya nomor 01/KPTS/PMG garis datar JB GT 1 Romawi 2023 tentang pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya periode 2023-2025. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pimpinan Majelis Jemaat Biring Kanaya menimbang dan seterusnya mengingat tata gereja Toraja, 2. Program kerja Jemaat Biring Kanaya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan 1. Susunan pengurus Jemaat Biring Kanaya periode 2023-2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Tugas pengurus SMGT pada diktum pertama di atas adalah: pertama, melaksanakan keputusan Pleno Majelis Jemaat Biring Kanaya. 2. Melakukan pembinaan terhadap SMGT dan pengembangan SMGT. 3. Menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan. 4. Menjalin hubungan kerjasama dengan majelis gereja dan OIG jemaat lainnya. 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam sidang majelis gereja melalui komisi OIG. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Januari 2023. Ketua Pendeta Manase de Randan STH ditandatangani, Sekretaris Penatua Kris Batara STMT ditandatangani. Lampiran keputusan PMG Jemaat Biring Kanaya nomor 1/KPTS/PMG garis datar JB GT 1 Romawi 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang pengurus SMGT Jemaat Biring Kanaya periode 2023-2025. Pertama, penanggung jawab PMG Jemaat Biring Kanaya. 2 Romawi, pengurus SMGT Jemaat Biring Kanaya. Ketua, Aris Riman. Sekretaris, Marlina Ruru Sirenden. Bendahara, Milka Saludung. Bidang 1, Koordinator, Dita Marica Aurelia. Anggota, Magdalena Ariestawati Dundu. Bidang 2, Koordinator, Wica Welki Koba. Anggota, Trisna Ragil. Bidang 3, Koordinator, Nancy Eldan. Anggota, Veronica Baan. Koordinator tempat kebaktian, UKIP 1 Arni Bongga Ramba. UKIP 2 Oktavina Tanggo. Bontoramba Windiayari. NTI Herlinda Ananias. Gria Tirsa Gregoria Tulak. Ya, Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya, Ketua Pendeta Manase de Randan STH ditandatangani, Sekretaris Penatua Kris Batara ditandatangani. Terima kasih. Saudara-saudara, telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya periode 2023-2025. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang dipertanggungjawab
diperkuatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah itu. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara-saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu nyata bagi warga gereja dan sidang jemaat Tuhan di sini, kami persilakan saudara-saudara untuk kemudian menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Apakah saudara yakin bahwa pilihan yang jatuh atas diri saudara sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya periode 2023-2025 adalah panggilan yang datangnya daripada Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Tuhan yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan kekal dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Terima kasih. Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji?
Terima kasih atas puji-pujian yang telah dinaikkan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja, dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya periode 2023-2025 yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas ibadah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang kami nyatakan melalui pundi-pundi dan juga melalui kotak persembahan dan juga melalui amplop-amplop persembahan yang kami percaya kami peroleh daripada-Mu, yang kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja untuk mengelola persembahan-persembahan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga tetap menyertai kami, mengajarkan kami untuk mempersembahkan kepada Tuhan dan menggunakan secara baik dan benar yang masih Engkau percayakan bagi kami untuk kami kelola, sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan bersama, yang senantiasa mengingatkan kepada kami untuk konsisten menyebarkan, menyampaikan kabar keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini melalui kemampuan-kemampuan atau bakat atau talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami, sehingga melalui talenta-talenta itu ya Tuhan kami selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, termasuk yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya tetap menjadi bagian hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa setiap kami yang Tuhan libatkan kami dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan tetap memberkati, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dapat menyatakan pelayanan hari ini, dan kami yakin Tuhan tetap memberkati. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan Tuhan berkati dan boleh berfungsi dengan baik. Ya, dan juga ya Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun yang Engkau anugerahkan ya kepada beberapa anak-anak Tuhan dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini seperti yang Engkau nyatakan kepada Gavi Valle Tumbo Pangala, Martin Kendek, Bunga Anton, Jeslianti Repen, Agustina Buktu, yang masing-masing Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Dan kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami
yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka mulai hari besok dan hari-hari seterusnya dalam pekan ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan kami bersyukur atas kasih dan pekerjaan Tuhan yang Kau telah nyatakan kepada anak-anak-Mu yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golokan dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang kami alami oleh anak-anak-Mu. Juga ya Tuhan kami bersyukur bersama-sama atas pelayanan baptisan kudus yang dilayankan kepada kedua anak kekasih kami, Gracia Paskana Mailona dan anak kekasih Bella Lestari Cesar. Dan kami yakin dan percaya tuntunan dan kasih Tuhan Engkau nyatakan kepada kedua anak kekasih ini dengan memberikan hikmat yang bersumber daripada-Mu kepada Bapak Marlianto dengan Ibu Arah Rimba, dan juga kepada Bapak Iswanto dan Ibu Iriani Raba. Dan hikmat yang bersumber daripada-Mu akan mereka nyatakan kepada anak-anak untuk menuntun dan membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudara kami yang Engkau telah panggil dan utus untuk menjadi pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, Jemaat Biringkanaya untuk periode 2003-2025 yang telah memberi diri mereka untuk pelayanan ini. Kami yakin Tuhan tetap memberikan semangat dan keteguhan iman untuk menghadapi berbagai macam tantangan di seputar pelayanan kepada sekolah minggu, dan apa yang mereka layankan akan tetap bermanfaat bagi pertumbuhan kedewasaan iman anak-anak kami sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Ya Bapa di surga, kami pun tetap berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang masih dialami oleh Bapak Alek Samara, yang dialami oleh kemenakan Ibu Julius Lolo yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, yang masih dialami oleh Ibu Arni atau Mama Adit, dan yang masih dialami oleh anak-anak-Mu yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, orang-orang tua kami, anak, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit yang ada. Kami yakin Tuhan Yesus tetap datang melawat mereka, hadir menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga pada saatnya kesehatan mereka kembali pulih dan kembali kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih dalam suasana duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh orang tua kekasih kami, Ibu Marta Rande, atas meninggalnya suami kekasih almarhum Bapak Jacob MS. Dan dalam keadaan seperti itu kami yakin Roh Kudus tetap hadir untuk menghibur Ibu Marta Rande bersama dengan segenap anak-anak dan cucu yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa pelayanan kami dalam pekan ini Tuhan tetap memberkatinya, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik, dan Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pekan ini bahkan seterusnya dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati saudari kekasih kami, Fidelia Lande, yang pada tanggal 22, hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 akan menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan menjadi anggota Gereja Toraja. Dan kami yakin Tuhan Yesus tetap memberkati saudara kekasih kami Fidelia Lande untuk menerima pelayanan ini. Kami semua yang hadir Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam rumah tangga,
dalam usaha pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kami, dan juga dalam berbagai pergumulan-pergumulan atau persoalan-persoalan di seputar kehidupan kami. Kami yakin Tuhan tetap teguhkan dan kuatkan kami, dan kami tetap bersama-sama, tetap konsisten untuk melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan karunia yang Tuhan anugerahkan pada masing-masing kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk kami Gereja Toraja, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami, untuk kemudian mengemban tugas bersama, menyebarkan kabar baik kepada dunia ini melalui sikap hidup kami setiap hari. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun tetap memberkati akan pemerintah bangsa dan negara kami, terlebih khusus pemerintah Kota Makassar. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir menolong mereka, memberikan kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Ya Bapa di surga, demikian juga untuk perdamaian dunia ini, dan juga kami berdoa bagi mereka yang hidup dalam berbagai macam pergumulan kehidupan karena berbagai sebab. Kami yakin Tuhan hadir dan menguatkan. Kami juga pun tetap berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang tetap bergumul karena kelalaian mereka. Dan kami yakin Engkau tidak membiarkan, melainkan Tuhan Yesus tetap hadir mengulurkan tangan buat mereka. Lalu kemudian semangat persekutuan mereka bangkit. Lalu kemudian secara konsisten pun juga mereka memenuhi panggilan Tuhan untuk kemudian kami bersama-sama menyampaikan berita sukacita bagi dunia ini. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin dari tempat ini Engkau akan menyertai kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat, dan kemudian sukacita pun akan tetap menjadi bagian hidup kami untuk kami sebarkan dalam kehidupan rumah tangga atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami pun tetap berdoa ya Tuhan untuk tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, sehingga semua boleh bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Anak dan cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan saudara-saudara kami yang lain, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka, Tuhan hadir menolong mereka masing-masing. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Muhalis kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan karena berkat dan kasih-Nya memampukan kita boleh menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu ini. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Pendeta Manase Derandan yang sudah memimpin kita di dalam ibadah ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung ibadah kita ini. Terima kasih kepada semua anggota jemaat. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini memampukan kita untuk boleh memahaminya, boleh mengimplementasinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 220 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Utus aku Tuhan Yesus, utus aku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubahku Tuhan Yesus, ubahku, ubahlah. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, tetaplah bekerja, dan jangan lupa memperkatakan Injil Kristus sebagai berita sukacita bagi sesama melalui segenap hidupmu. Kami siap melabarkan Injilnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara,
dalam keadaan berdiri di gedung gereja ini, di rumah Tuhan di tempat ini, mari masing-masing kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita kembali ke kehidupan kita setiap hari. Tuhan akan senantiasa menjaga kita. El Shaddai. Feliz Navidad.